Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Pagi Manajemen, semester 4, Makul MPI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jawabannya, bisnis domestik merupakan kegiatan bisnis yang aktivitas bisnisnya hanya di lingkup dalam negeri saja, sedangkan bisnis internasional adalah bisnis yang aktivitasnya kegiatannya lewat batas-batas negara. Yang nomor 2, jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Jawabannya, karena bisnis internasional ini banyak organisasi besar atau mungkin tempat kita belajar atau bekerja telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Jawabannya, orientasi manajemen adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia. Manajemen juga harus mempunyai pandangan dunia ke arah wilayah regional dan akan sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi keduanya. Yang keempat, sebutkan contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri perusahaan melakukan internasional? Jawabannya, produk Inako. Karena untuk sekarang produk Inako ini sudah menjadi produk global yang bisa diterima oleh dunia karena kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Yang kelima, jelaskan sejarah bisnis internasional. Jawabannya, sebelum Masehi, pedagang Yunani, Venesia, dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan yang baru dibentuk, mendirikan cabang di luar negeri di seluruh Asia. Yang nomor 6, jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Yang pertama, etnosentris. Etnosentris berasumsi bahwa negara asalnya lebih unggul dibanding negara lain di dunia. Yang kedua, polisentris. Polisentris disebut sebagai multilokal, lebih merupakan adaptasi dari paham etnosentris. Meskipun aktivitas bisnis organisasional mereka telah melebar ke beberapa pasar luar negeri. Yang ketiga, regiosentris. Regiosentris hampir mirip dengan polisentris, namun organisasi polisentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat spesifik pada pasar luar negeri, akan tetapi jasa merasakan adanya sejumlah kerjasama dari masing-masing pasar luar negeri. Yang keempat, geosentris. Geosentris akan memperlakukan semua pasar luar negeri sebagai suatu kesatuan, yakni sebagai pasar global. Menonton video link di bawah ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dengan saya telah menonton video tersebut. Pertanyaan yang pertama, siapa pembicara dalam video di atas? Pembicara dalam video di atas yaitu Pak Adi Mursalin, SEMM. Pertanyaan yang kedua, apa-apa yang dijelaskan dalam pembicara tersebut?
yang dijelaskan dalam pembicara tersebut yaitu yang pertama, rencana pembelajaran semester. Yang kedua, konsep dasar bisnis internasional. Dan yang terakhir, tujuan dan manfaat bisnis internasional. Yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda pembicara dalam video tersebut? Pendapat saya dalam pembicara video tersebut yaitu dalam menjelaskannya sangat kompeten dan jelas sehingga yang menonton juga dapat mengerti dan mudah memahami apa yang dijelaskan oleh pembicara tersebut dalam pembicara tersebut, dan materinya juga mudah kita pahami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.